Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini memberi kesempatan kepada kita semua, memberi anugerah berupa hidayah untuk berada dalam satu majelis Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus Rasulullah menjamin bagi orang-orang yang bermajlis ilmu akan Allah berikan ketenangan dalam hati mereka. Allah turunkan rahmatnya di mana majelis itu ditegakkan. Ini rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung di atas muka bumi ini sebelum di akhirat kelak yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kemudian menuju taman-taman surga dan berupaya untuk kemudian kembali dan merenungkan, mentadabburi serta berupaya memahami ayat-ayat Allah dan mengaplikasikan dalam kehidupan batin mereka, kehidupan nyata mereka, sehingga mereka benar-benar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita juga selalu untuk mengingatkan agar banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan beliau Allah kemudian mengajarkan kepada kita segala ilmu yang zahir dan yang batin melalui utusannya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kami ini ada satu kitab yang begitu mulia, begitu agung, yang disebutkan oleh para ulama bahwa ini merupakan kitab tazkiyatun nafs yang benar-benar terbaik setelah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya terkandung hikmah-hikmah yang dipetik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia difokuskan kepada amalan-amalan hati, bagaimana seorang hamba yang beriman kemudian menyikapi hatinya, menyikapi akal dan segala yang sifatnya batin yang terselubung dalam dirinya, yang dia ketahui bahwa dia memiliki sesuatu yang tidak nampak, namun yang tidak nampak itulah yang menentukan baik atau buruknya dari amalan-amalan yang dia tampilkan. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kemudian memberikan poin penting, yaitu bab tafakkur. Tafakkur ini adalah bagaimana kita berpikir mendalam, berpikir untuk memahami, dan berpikir untuk berupaya mendatangi apa yang kemudian telah terinstal di memori kita, apa yang kemudian telah melekat di pikiran kita setelah kita mendengarkan atau membaca, melihat, dan ataupun merasakan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, telah memerintahkan untuk tafakkur, tadabbur. Bagaimana memikirkan sesuatu, berpikir dan juga bertadabbur, yaitu mengambil hikmah-hikmah di balik apa yang kita pikirkan.
Banyak pertanyaan-pertanyaan terhadap suatu lintasan-lintasan pikiran kita. Dan lintasan pikiran ini benar-benar nyata, benar-benar bisa kemudian merubah tatanan kehidupan manusia. Dahulu ada orang-orang yang kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah, tersentuh hatinya, masuk ke dalam relung jiwanya yang paling dalam, hingga kemudian Allah memasukkan keimanan di dalamnya. Jadilah dia seorang yang mendapat hidayah, mendapatkan daripada pencerahan, hatinya menjadi terang, dapat mengetahui yang baik ataupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memikirkan atau berpikir, menggunakan akal mereka untuk kemudian memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kata Allah ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan orang-orang yang beriman itu ciri mereka adalah memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian memiliki ilmu yang mendalam dalam hati mereka, ciri yang menonjol pada mereka adalah memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk yang sangat besar yang kemudian teratur dengan sangat baiknya. Dan di sana ada makhluk yang berada di atas makhluk, di antaranya manusia yang mereka melata di atas muka bumi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka maqadir, ketentuan-ketentuan, ukuran-ukuran, takaran-takaran yang kemudian telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi makhluk itu. Makhluk itu tidak akan keluar dari fitrah mereka. Apa yang kemudian telah terpatri, tertanam bagi mereka. Sehingga ketika mereka ingin keluar dari fitrahnya, maka niscaya akan terjadi kerusakan di alam ini. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan alam semesta ini. Allah menyebutkan tentang penciptaan langit yang bersusun-susun dan juga bumi yang kemudian dihuni oleh umat manusia bahkan jin. Maka jangan kira bahwa ruang yang kosong, ruang yang bening yang kita saksikan ini tidak ada makhluk. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan as-sama, maka para ulama menafsirkan bahwa as-sama adalah segala yang kemudian ada, makhluk yang ada di atas muka bumi, yang mereka berterbangan atau melata di atasnya. Dan langit itu adalah apa yang di atas bumi, yang termasuk di dalamnya makhluk yang kemudian kasat mata ataupun kemudian makhluk yang zahir ataupun yang batin. Maka ketahuilah bahwa semua adalah firman, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tujuan penciptaannya kecuali mereka diciptakan kecuali ada tujuan-tujuan di baliknya dan tidak sia-sia penciptaan itu. Kita mengetahui bahwa ruang yang luas ini yang kemudian di antaranya ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa tidak adalah di antara ruang ini kecuali ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 4 jari dari jari manusia yang kemudian dibentangkan kecuali ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi ruang-ruang itu. Sehingga kita tidak menyangka bahwa ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang kemudian meliputi makhluknya, yang kita tidak sangka dan tidak melihat. Di sana ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang silih berganti datang kemudian mendatangi manusia, mencatatkan amal mereka. Malaikat rahmat, malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Di sana juga ada makhluk yang mukallaf, yaitu para jin yang muslim, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Mereka juga menuntut ilmu, yang mereka juga mencari ilmu sebagaimana orang-orang beriman lakukan. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena sungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu ya dengan sia-sia. Lihatlah, perhatikan dan kemudian pelajarilah. Orang-orang ahli sains, ahli kosmologi, ahli astronomi telah menyebutkan, menyibak beberapa ya perkara-perkara yang dianggap rahasia oleh manusia kebanyakannya. Mereka telah menyebutkan bahwa ruang ini ada gravitasi yang berlaku di sana. Di sana ada ya makhluk-makhluk yang kemudian tidak terlihat. Namun mereka ya kemudian menyatakan bahwa ada fungsi, ada manfaat yang kemudian ya bisa dirasakan manusia dan kemudian mereka tidak mengetahuinya. Ada udara yang selalu kita hirup, yang tentu jika itu tidak ada, maka makhluk yang bernama manusia akan mengalami kematian. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah. Wahai hamba-hamba Allah, pikirkanlah, tadabburilah daripada segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kalian memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya akal kita tidak akan pernah sampai di sana. Akal kita sangat terbatas untuk mengetahui, menyibak daripada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihi salam sebagai kalimullah pernah kemudian menawarkan diri untuk untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk kemudian melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian dia tidak sanggup untuk itu, bahkan dia tersungkur jatuh pingsan diakibatkan ketakutan, kagetnya dia akibat gunung yang diperintahkan Allah menyaksikan hancur luluh disebabkan Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan daripada cahaya keagungannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ya para ulama lalu ya, menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bertafakkur, orang yang berpikir secara mendalam, secara terstruktur, ya secara benar. Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, tafakkar sa'atan khairu min qiyamil lailah. Orang yang kemudian bertadabbur, berpikir mendalam tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala atau tentang diri mereka yang juga sebagai makhluk, itu lebih baik daripada qiyamul lail, semalam suntuk. Artinya banyak yang kita tangkap ya dari peristiwa akal kita ini yang ya kemudian disebut sebagai akal. Dan akal itu sendiri adalah bahasa Arab yang berarti ikatan. Ya, akal kita ini memang harus diikat dengan ilmu. Maka Allah menurunkan wahyu, mengutus nabi agar kemudian akal kita ini ya tidak ya kemudian mengembara tanpa batas hingga terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang besar. Maka Nabi mengisyaratkan kepada kita, ketika kita bertafakkur maka ingatlah apa yang beliau sabdakan ketika ya syaitan mengulur daripada akal-akal kita, khayalan-khayalan kita, pikiran kita, maka boleh jadi seorang diantarkan pemikirannya hingga kemudian mereka mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Maka berhentilah ketika muncul pertanyaan dalam pikiran seperti itu, karena itu adalah dari syaitan. Ya, kita telah menyebutkan ya bahwa manusia punya keterbatasan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah membatasi antara hati manusia dengan amalnya. Sehingga ya para ulama telah merumuskan dan telah ya kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola ya akal kita. Kata ya al ulama Wahab ibnu Munabbih, ma talat fikratum ri'in qattun illa fahim. Tidaklah pikiran seorang itu ya untuk memahami, mendalami sesuatu kecuali dia akan memahami. Dan ketika dia telah memahami maka berarti dia telah mengilmui, dia telah mengetahui, dan tidaklah seorang mengetahui, memahami kecuali akan terwujud suatu amal baik
itu cepat dilaksanakan ataupun ya akan datang. Lau tafakkaran nasu fi azamatillahi lama asaw. Dan beliau menyebutkan juga yaitu Al-Bishr Al-Hafi bahwa seandainya manusia memikirkan tentang keagungan Allah, tentu mereka tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, maka ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperhatikan makhluk Allah. Karena kita tidak akan sanggup untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, maka lihatlah ciptaannya. Karena dengan ciptaannya itu kita akan mengetahui seperti apa, membandingkan seperti apa yang menciptakannya. Gunung-gunung yang tinggi, lautan yang sangat dalam, kegelapan dan terangnya siang matahari, siang di siang hari, dan semua makhluk-makhluk yang kemudian bisa dilihat siang hari ataupun kemudian diperlihatkan malam hari, semua ternyata ada hakikat yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati allazina yatafakkaruna fil ardi bighairil haqq." Saya akan palingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang menyombongkan diri mereka di atas muka bumi ini tanpa hak, tanpa kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian berupa ilmu yang mereka bisa rasakan, mereka bisa menikmati dengan ketenangan jiwa mereka terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para ahli-ahli yang kemudian bertebaran di atas muka bumi ini, yang meneliti makhluk Allah Subhanahu wa taala hingga kedalaman tanah, kedalaman bumi. Mereka kemudian menyelusuri pantai-pantai, menyelusuri lautan demi untuk sesuatu yang mereka ingin ketahui. Namun kebanyakan mereka tidak kemudian mendapatkan ilham, tidak terilhami dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka teliti, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengarkan. Sementara orang-orang yang beriman telah kemudian mendapatkan bagian yang sangat besar karena iman yang ada dalam hati mereka, sehingga mereka mengetahui apa pelajaran di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang begitu kemudian memukau umat manusia. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Bakar Al-Qita'i, "Raw'atun indan tibahi fi ghaflah wa inqita'i an hazil nafa'i wa irti'adi min khaufi qati'atin afdalu min ibadati as-saqalain." Terjaga karena rasa takut yang kemudian menyelimuti hati, yang kemudian akan memutuskan segala bentuk-bentuk kelalaian, dan juga orang-orang yang terputus akan memutuskan ambisi orang-orang yang kemudian dalam hatinya ada penyakit. Maka orang-orang yang kemudian terjaga, memahami, mengingat apa yang kemudian melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan rasa takut, maka ini merupakan ibadah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka al-Imam menyebutkan satu tema, bayanu majaril fikri wa samaratih. Bagaimana persepsi, keputusan, pikiran manusia dan kemudian buah dari lintasan-lintasan pikirannya atau jalan-jalan pikirannya. Seperti apa buah yang semestinya dipetik oleh orang-orang yang beriman. Kata al-Imam rahimahullah, annal fiqra qad yajri fi amrin yata'allaqu bid-din. Bahwa akal kita ini terkadang berjalan, terkadang kemudian mengarah kepada perkara-perkara yang berurusan dengan ad-din, berurusan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad yajri fi amrin yata'allaqu bi ghairihi. Namun yakinlah bahwa akal kita ini terkadang mengembara kepada perkara-perkara yang bukan, tidak terkait dengan perkara-perkara ya urusan agama. Wa innama aradna ma yata'allaqu bid-din. Namun orang-orang yang beriman tentu ya pikirannya itu akan diarahkan kepada memikirkan tentang agamanya. Wa syarhu dzalika yatul falyanzur insan arba'an wa. Maka hendaknya ya manusia itu memperhatikan 4 perkara, yaitu at-ta'at, memikirkan tentang ya jenis-jenis ketaatan apa saja yang berkaitan dengan ketaatan, wal ma'asi, dan juga segala yang berkenaan dengan ya al-ma'asi, maksiat, wasifatul muhlikat, segala sifat-sifat yang kemudian menghancurkan atau membinasakan, wasifatul munjiat, demikian pula hendaknya manusia itu kemudian memperhatikan sifat-sifat yang menyelamatkan baginya. Maka pikiran yang mereka kemudian berkutat pada ya hal-hal seperti ini, yaitu jenis-jenis ketaatan, memikirkan tentang apa saja ketaatan, bagaimana mendatangi ketaatan, demikian pula perkara maksiat, sifat-sifat yang membinasakan dan juga sifat-sifat yang menyelamatkan. Maka kata beliau, fala takful an nafsik, jangan engkau kemudian lalai terhadap jiwa kamu, terhadap ya kehidupan kamu, wala sifat wa an sifatika al-mub'idati anillah, dan juga ya jangan kamu ya kemudian dijauhkan dari sifat-sifat ya yang menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu dijauhkan dari ya segala yang kemudian mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dilahirkan ya dituntut untuk kemudian mendatangi ya ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wayan bagi likulli muridin an takuna lahu jaridah. Ya, ketahuilah bahwa seorang yang kemudian menginginkan kehidupan akhirat perlu ya merenungkan dan juga membuat catatan-catatan yang penting. Ya, jumlah sifatil muhlika, yang kemudian dia harus mencatat segala sifat-sifat yang membinasakannya, yang dapat membinasakannya, demikian pula sifat-sifat yang menyelamatkannya. Wa jumlatul ma'asi wa ta'at, ya dia harus mencatat ya segala yang kemudian berkenaan dengan maksiat dan juga ketaatan-ketaatan. Wa yuridu dzalika ala nafsi kulla yaum, dan dia tampilkan semua ya daripada ya apa yang disebutkan ya, setiap harinya diperhadapkan pada dirinya, wa yakfihi min muhlikati an-nazar fil asyar, maka tercukupkan baginya seandainya kemudian dia mencatat 10 sifat-sifat yang kemudian dapat membinasakannya. Fa innahu in salima minha salima min ghairiha, karena ketika dia selamat dari sifat-sifat yang membinasakan ini, maka ya kemudian dia akan selamat dari sifat-sifat yang lainnya. Wahya al-bukhul, dia adalah sifat kebakhilan, ya sifat kikir, dan juga sifat al-kibar, yaitu takabur, kemudian sifat ujub, sifat riya, hasad, syiddatul ghadab, yaitu amarah yang menggebu-gebu, wa syarhut ta'am, rakus terhadap makanan, wa syarhul waqa', berlebihan ya dalam ya kemudian berhubungan suami istri, wa hubbul mal, yang berlebihan dalam mencintai harta, wa hubbul jah, dan kemudian berlebihan dalam mencintai perkara-perkara kemasyhuran. Maka ini ya perkara yang membinasakan 10 yang disebutkan oleh ya al-ulama al-Imam Al-Ghazali, yang perlu untuk kemudian tercatatkan dan ya untuk kemudian kita berupaya mengikis habis daripada sifat-sifat yang membinasakan itu. Wa minal munjiyati asyarah, dan demikian pula sifat-sifat yang kemudian menyelamatkan kita ada 10 paling tidak yang harus kemudian kita wujudkan dalam ya diri kita, dalam jiwa kita, yaitu an-nadam minaz dzunub, ya dia kemudian menyesal ketika melakukan kesalahan-kesalahan, wasabru 'alal bala,
bersabar terhadap ujian-ujian yang menimpanya. Waridho bil qada, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru 'alan ni'ma, dan syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan. Wa i'tidalul khauf war raja, dia adil dalam menyikapi jiwanya dari sisi ketakutan dan juga dari sisi pengharapan. Wa zuhdu fid dunya, zuhud terhadap kehidupan dunia. Wa ikhlasu fil amal, mengikhlaskan dalam beramal. Wa husnul khuluqi ma'al khalqi, memperbaiki hubungan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa hubbullahi taala, mencintai Allah dan khusyuk. Fahazihi ishruna khaslah, dan inilah 20 cabang yang kemudian ya disebutkan, fakultas-fakultas yang kemudian ada dalam hati manusia, dalam benak, dalam pikiran manusia, yang 10 yang tercelah dan 10 yang kemudian terpuji. Famata kafa minal mazmumati wahidun hatta 'alaiha fi jaridatihi. Seperti yang dipesankan oleh Syekh bahwa ketika kemudian kita terbebas dari satu kesalahan, maka checklist, catatlah ya dari tulisan-tulisan yang telah ada di buku ya buku harian kita. Dan tarku al-fikri fiha, maka renungkanlah betapa ya kita kemudian ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah membebaskan ya kita dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Waliya'lama anna zalika la yatimu illa bitaufiqillah, bahwa ketika kemudian kita terbebas dari satu sifat saja, maka ketahuilah bahwa itu adalah ya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kemudian kita berupaya membersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat-sifat yang lainnya, hingga kemudian ya kita yang diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala atas usaha ya kita untuk kemudian menjauhkan ya sifat-sifat yang buruk itu yang kemudian dapat menggerogoti keimanan kita dan bahkan melenyapkan keimanan dalam hati. Maka ya beliau kemudian mengatakan summa yaqbalu ali atis-atil baqiyah. Maka berupayalah ya untuk kemudian membersihkan ya sifat-sifat yang 9 yang berikutnya. Wa hakaza yaf'alu hatta yahutta 'alal jami'. Maka inilah kemudian yang dia upayakan ya untuk kemudian menceklis semua sifat-sifat yang buruk yang ada pada dirinya, tentu ya dengan berupaya untuk bermuhasabah, menghitung, mengintrospeksi dirinya, berupaya untuk mengontrol dirinya dan melatih setiap hari diperhadapkan pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah sifat ini yang selalu datang, sifat buruk yang kemudian telah ada dalam diri saya yang bisa kemudian dilenyapkan, maka minta tolong kepada Allah tentunya dan berupayalah untuk kemudian ya satu persatu membersihkannya ya dengan ya cara yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakaza yatlubu nafsahu intisab bisifatil munjiyat. Demikianlah kemudian setelah dia mentazkiyah hatinya, membersihkan daripada noda-noda dari sifat-sifat yang buruk, maka dia juga berupaya ya untuk kemudian mengisi hatinya dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Fa idza tasafa bi wahidatin minha at-taubati wan nadam masalan hatta 'alaiha. Demikian juga yang dia lakukan ketika sifat-sifat yang baik telah tertanam dalam dirinya, telah dia menjadikan kebiasaan, adab keseharian seperti taubat ya dan juga menyesali perbuatan, maka dia lagi menceklis daripada sifat itu bahwa Allah telah memberikan karunia ya kepadanya. Begitu seterusnya yang kemudian dia lakukan hingga kemudian dia menjadi pribadi-pribadi yang hatinya terisi dengan kebaikan yang kemudian akan tampak pada sifat-sifat kesehariannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa'amma aksarun nasi minal ma'adudina fis salihin fayanbaghi an yusabbitu
fi jara'idihim minal ma'asi zahirah. Dan orang-orang yang kemudian menginginkan kehidupan akhirat, ya, yang mereka ya berkerumun bersama ya dengan orang-orang yang ingin mensolehkan ya diri mereka, berupaya mensolehkan, memperbaiki diri mereka. Maka hendaknya mereka memperhatikan lembaran-lembaran kemaksiatan-kemaksiatan yang nampak. Kalau ya 20 sifat-sifat yang disebutkan adalah sifat-sifat yang kemudian tidak nampak, yaitu penyakit-penyakit dalam hati dan juga sifat-sifat sebagai hiasan dalam hati. Maka ada pula sifat-sifat yang kemudian nampak yang juga ya harus kemudian dicatat ya untuk kemudian dihindarkan ya diri kita darinya. Seperti ya aklus syubhat, yang memakan harta yang syubhat didapatkan. Wa itlaqul lisan bil ghibati wan namimah. Ya. Perbuatan ya ghibah ataupun an-namimah. Ya, orang yang mengadu domba ya ataupun perbuatan-perbuatan mencelah dan juga menggibah ya saudaranya yang lain. Wal mira, ya perdebatan yang kemudian tanpa ya ujung atau perdebatan berdebat kusir. Wasana ala an-nafs, ya orang yang kemudian memuji diri sendiri. Wal ifrat fi muwalatil awliya, orang yang berlebih-lebihan dalam mencintai para ya wali Allah Subhanahu wa taala dengan kebaktian dan juga dengan ya bahkan beribadah kepada ya para wali. Wa muadatil a'da, ya orang yang kemudian memusuhi daripada musuh yang ada pada diri padanya. Ya. Kemudian al-mudahana, yaitu mencari muka ketika dia amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Fa inna aksara man ya'uddu nafsahu min wujuhis salihin la yanfakku min jumlati min hazihil ma'asi. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin berupaya mensolehkan diri mereka tidak akan terlepas dari sifat-sifat yang disebutkan ini. Ya. Dalam anggota tubuhnya yang kemudian ya setiap hari ya mereka kemudian ditawarkan, didatangi dengan ya hal-hal yang disebutkan. Wa ma lam tutahhir jawarih minal atham, dan orang-orang yang tidak mampu untuk mengendalikan daripada anggota tubuhnya dari pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosa maksiat, la yumkin istighaluhu bi imaratil qalb. Tidak akan mungkin kemudian dia akan menyibukkan ya dirinya, hatinya dengan memakmurkan daripada jiwanya dan membersihkannya. Ini yang beliau sebutkan bahwa ada ya kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran besar yang terkadang orang-orang yang ya soleh, orang yang ingin mensolehkan diri mereka, keluarga mereka, ya terkadang tidak merasakan bahwa mereka terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran yang besar seperti itu, dan ya kemudian terjatuh sehingga ya mereka kemudian terkadang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga menjatuhkan mereka. Ayuhal ikhwa ya rahimani wa rahimakumullah, katanya beliau bahwa orang-orang yang kemudian tidak mampu menundukkan keburukan yang nyata yang kemudian tampak, maka ya tidak akan mungkin untuk dapat membersihkan perkara yang tidak nampak, yaitu hati mereka. Maka ini yang terlebih dahulu untuk kemudian ya dibersihkan, karena akan berdampak di kemudian berdampak kepada pensucian daripada jiwa mereka. Segala kemaksiatan atau keburukan-keburukan yang nampak yang berupaya untuk kemudian kita tinggalkan, ini akan mengantarkan kepada pembersihan dari apa yang tidak nampak dari hati manusia. Wa kullu fariqum minnas yaglibu alaihim naumin hazil umur. Dan manusia dan seluruh kelompoknya dengan seluruh jenisnya ada yang dominan dari ya sifat-sifat yang kemudian disebutkan.
Ya, dari sifat-sifat yang nampak dan juga sifat-sifat yang tidak nampak yang disebutkan. Fayan bagi an yakuna tafakkuduhum laha wa tafakkuruhum fiha. Maka tentu wajib bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat memeriksa segala sifat-sifat yang ada pada dirinya, baik yang nampak atau yang tidak nampak, memikirkannya dan bagaimana mengislah, memperbaikinya, serta meninggalkan segala hal-hal yang kemudian merusak dirinya dan jiwanya. Al-alimul wara', contohnya seorang alim yang wara', yang menjaga diri. Fa innahu la yakhlu min ghalibil umur. Dia pun kemudian tidak terlepas dari segala urusan-urusan yang disebutkan, yang nampak atau tidak nampak. Min izharihi nafsihi bil ilm, di antara penyakit yang berat yang kemudian disembuhkan oleh seorang alim, yaitu orang-orang yang menonjolkan keilmuan pada dirinya. Orang yang ahli di bidang tertentu, pasti ada hal yang bisa membinasakannya. Dan orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, yaitu kalangan ulama, dan tentu mereka juga ditimpa dari ujian-ujian terhadap diri mereka. Dan ujian besar mereka adalah ujub terhadap ilmu yang mereka miliki. Orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam justru mereka mendapatkan syahwat untuk masyhur, untuk menjadi viral, menjadi orang-orang yang terkenal dengan nama baik mereka. Mereka memiliki pengikut yang banyak. Nah, ini bisa menjadi fitnah dalam hati ataupun apa yang nampak pada diri mereka. Dan tawaran-tawaran yang diperhadapkan kepada mereka, fitnah-fitnah ujian yang dapat menjerumuskan mereka kepada fitnah dunia dan juga fitnah akhirat mereka. Sehingga tidak ada yang aman kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan bagi mereka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka kemudian hidup, maka peluang-peluang keterjatuhan tentu sangat besar. Demikian pula para ulama bisa terjangkiti penyakit-penyakit dalam mengajarkan ilmu. Dalam memberikan pengertian-pengertian, memberikan mauizah, memberikan wasiat wejangan. Maka ini juga banyak peluang-peluang yang kemudian syaitan dapat menjatuhkan seorang alim kepada bentuk maksiat yang besar. Bahkan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala justru kemudian akan memberikan hukuman yang paling pertama kepada para alim ulama yang kemudian telah terjatuh kepada hawa nafsu mereka, terjatuh kepada kesalahan-kesalahan yang besar. Justru merekalah yang awal mula kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat-niat hati mereka. Sebutkan bahwa ada yang kemudian menuntut ilmu karena menuntut kemasyhuran, menginginkan kemasyhuran. Ada yang menuntut ilmu karena ingin mendebat ulama, ingin menjadi orang yang tersohor, ingin mendebat para ulama yang ada di zamannya. Maka justru mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, justru mereka lah orang-orang yang lebih dahulu diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa man fa'ala dzalika faqad tasadda li fitnatin 'azimah. Para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu yang kemudian terjatuh kepada fitnah syubhat dan juga syahwat, maka mereka tidak akan selamat kecuali tentu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang kemudian niatnya ikhlas menuntut ilmu, bukan karena keinginan-keinginan duniawi atau keinginan-keinginan yang memperturutkan syahwatnya.
Wa rubbama yantahil ilmu bi ahli ilmu ila an yatagharu kama yatagharu nisa. Ya, dan bahkan penyakit yang lebih ya, kelihatannya atau nampaknya ringan bagi seorang ulama ketika ada ulama yang lain yang nampak dari ya dirinya dan dia kemudian cemburu kepada sang alim sebagaimana ya cemburu yang terjadi kepada ya para wanita terhadap yang lainnya. Maka ini juga terjangkiti kepada ya para penuntut ilmu bahkan kepada ya para ulama yang mereka tidak sadari bahwa mereka ya telah kemudian terjatuh kepada hal-hal yang tercelah yang kemudian tidak pantas terjadi kepada ya para ya ulama. Ini was kalian ya, persinggungan-persinggungan, bantahan-bantahan dan juga ya celaan-celaan bahkan tahziran-tahziran yang menjatuhkan di tengah umat manusia ini nampak di zaman kita ini. Ya, apatah lagi di media yang kemudian ya disaksikan bisa kita dengarkan bagaimana peristiwa yang ya kemudian menjatuhkan kehormatan ulama yang satu dengan ulama yang lain yang ya tampak jelas dari ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang peristiwa yang tersebut. Ya syubhat yang melanda ya para penuntut ilmu. Ya hingga kemudian ada ya fatwa-fatwa yang keluar yang kemudian menghalalkan darah umat Islam. Hingga kemudian umat Islam menjadi terpecah belah ya dari kesatuan mereka dari ya ukhuwah Islamiyah yang ada pada mereka. Bahkan ada yang kemudian cenderung untuk menolong ya kemaksiatan. Dan ya kita lihat fitnah yang terjadi kepada ya para ya ulama. Karena fitnah yang terjadi pada ya para ulama tentu sangat besar dampaknya karena mereka memiliki pengikut-pengikut yang banyak hingga ya kemudian bisa terjadi hal-hal yang besar. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka ya kata beliau ya wa man ahasa min nafsihi hazihi sifat. Ya barang siapa yang kemudian merasakan sifat-sifat yang buruk itu pada dirinya, fal wajib alaihi infirad bil uzlah, hendaknya dia kemudian merenungkan dirinya, beruzlah ya untuk kemudian meninggalkan segala keburukan-keburukan itu. Ya wa talabul humul, berupaya untuk mengendalikan diri, wal mudafaati lil fatwa, dan kemudian bagi ulama yang terjangkiti penyakit-penyakit syahwat ini ya hendaknya kemudian berupaya untuk menahan diri, memberikan fatwa-fatwa yang bisa menyesatkan ya umat manusia atau disalah persepsikan bagi orang-orang yang awam yang tidak gemar menuntut ilmu atau hanya ya ikut-ikutan ya saja. Faqad kana sahabatu yatadafa'una fatawa. Kita bisa menyaksikan dalam sejarah umat Islam para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hati-hati dalam perkara ilmu. Ya, dalam perkara memberikan ya fatwa, jawaban-jawaban singkat kepada ya orang-orang yang memberikan atau meminta fatwa kepada mereka. Wa kullu minhum yawaddu law anna akhahu kafahu. Ya mereka bahkan para sahabat menginginkan agar bukan mereka yang menjawabnya, cukup saudaranya yang lain. Hingga ya pertanyaan itu terkadang kemudian melewati 30 sahabat ya karena mereka masing-masing menghindar untuk memberikan ya jawaban, bukan karena tidak mengetahui jawabannya, namun kehati-hatian mereka tersalah dalam memberikan ya jawaban-jawaban. Dan juga penyakit-penyakit hati yang lain yang kemudian tentu ya perlu untuk dihilangkan. Wa hadza ya yanbaghi an yattaqi syayatinil ins. Ya kita semua berupaya untuk kemudian menghindari segala ya bentuk-bentuk godaan syaitan dari kalangan manusia. Fa innahum qad yaqulun, karena boleh jadi mereka mengatakan haza sababu indirasil ilm.
Ini merupakan sebab tergerusnya ilmu dari umat manusia. Ya karena ya jawaban-jawaban yang tidak cepat diberikan respon ya kepada orang yang memberikan ya pertanyaan. Maka kata Imam hendaknya mereka mengatakan bahwa dinul Islam mustagni anni. Agama Islam ini tidak membutuhkan saya. Walau mitu lam yanhadimul Islam, seandainya saya mati maka Islam ini tidak akan lenyap. Wa ana ghairu mustagni an islahi qalbi. Sementara saya sangat membutuhkan untuk memperbaiki kondisi kejiwaan saya. Falyakun fikrul alim fit tafattun al khafayah. Hendaknya pemikiran seorang alim, seorang penuntut ilmu fokus kepada perkara yang tersamarkan dari sifat-sifat hatinya yang dapat menggerogoti dia dan menyebabkan dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ihwa rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kemudian menjadi satu bab pembahasan tentang lintasan-lintasan pikiran yang dapat mempengaruhi hati manusia, bahwa pikiran manusia bisa kemudian mendapatkan syubhat, pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya dan juga pengaruh-pengaruh yang datang dari dalam dirinya. Semua dapat memberikan kontribusi dalam kebaikan ataupun sebaliknya dia akan memberikan pengaruh kepada keburukan. Tentu seorang penuntut ilmu dia harus memiliki catatan-catatan dalam buku hariannya yang kemudian dia tampilkan terus-menerus setiap harinya catatan itu, agar kemudian dapat dia mengoreksi apa yang telah terjadi pada kehidupannya, dalam dirinya, dalam kesendiriannya, dan juga dalam bergaul dengan manusia. Di sana kemudian ada kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan, dalam berbuat, maka perlu untuk mengoreksinya lagi, perlu untuk meluruskannya lagi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang berupaya memperbaiki diri mereka, bukan berarti mereka tidak terjatuh kepada kesalahan. Namun yang terbaik dari mereka adalah yang terjatuh kepada kesalahan, mengambil pelajaran dan berupaya meluruskan apa yang salah pada diri mereka dan menambah apa yang telah ada pada diri mereka. Inilah yang akan selalu bertumbuh, hati yang akan semakin makmur, hati yang akan menerima daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini dan juga yang ada di luar muka bumi ini. Maka semuanya ikhwas sekalian dapat menjadi penunjang, wasilah seorang untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan manusia kepada derajat kebahagiaan dunia dan juga tentu kebahagiaan di akhirat. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ini materi yang kemudian disajikan dalam bentuk tulisan dari karangan ulama terkemuka, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang telah menampilkan daripada dalil-dalil syar'i, kemudian menjelaskan lebih detail lagi terhadap permasalahan hati. Kita cukupkan daripada penyampaian ini. Sekiranya ada diskusi pertanyaan, kami membuka kesempatan kepada ikhwah wal akhwat sekalian. Jazakumullah khairan. Nas'allahu an yuwaffiqana bima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.